dengan NIM 240254109. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Kasnipati dengan NIM 240254117. Perkenalkan, nama saya Bukari Hermata dengan NIM 240254109. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jepun Putri dengan NIM 240254123. Perkenalkan, nama saya Kade Pratnya Aurelia Dilahanjani dengan NIM 24025410335. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Brandon Mandra dengan NIM 240254103. Perkenalkan, nama saya Nyaman Perbasindan Rahmati dengan NIM 240254104. Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Chandra Pranata dengan nomor NIM 24025416060. Perkenalkan, saya Ibu Diva Pranaputra dengan NIM 240254161. Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Marisa Galuh Dwi Cahyani dengan NIM 24025411074. Perkenalkan, saya Ikeder Bagaskara dengan NIM 240254107. Vasus medialis merupakan salah satu otot pada quadriceps femoris pada paha bagian anterior. Otot ini berorigo di intertrochanter femur, lalu berjalan lurus menuju linea aspera, serta berinsersio di caput quadriceps tendon, patellar ligament, dan juga tibial tuberosity. Kemudian otot ini berfungsi untuk melakukan ekstensi knee joint dan juga stabilisasi lutut. Otot vastus medialis memiliki bentuk menyerupai seperti air mata. Otot vastus medialis ini memiliki arah serat ke bawah dan sedikit ke dalam. Untuk cara mempalpasinya, kita bisa mencari condylus femoral bagian sini. Kemudian berjalan ke arah proksimal, akan terasa otot keras sekitar setengah paha bagian sini. Atau kita juga bisa menginstruksikan kepada probandus untuk mengkontraksikan ototnya dengan posisi ekstensi lutut. Otot vastus medialis akan menonjol dan terasa keras di bagian sini. Selanjutnya, otot rectus femoris. Rectus artinya lurus dan femoris artinya berada pada tulang femur. Lokasinya, otot rectus femoris berada di bagian anterior paha, tepat di tengah. Otot ini merupakan bagian superficial dari kelompok quadriceps femoris, sehingga mudah diraba pada orang dengan sedikit lemak di tubuh. Lalu origonya ada dua. Yang pertama ada di anterior inferior iliac spine atau di tonjolan tulang di bagian anterior pelvis. Lalu yang kedua ada di bagian sini, superior margin of acetobulum, itu di bagian atas dari rongga sendi pinggul. Baik, rectus femoris adalah salah satu otot utama yang ada di bagian depan paha dan termasuk ke dalam kelompok otot quadriceps femoris. Otot ini memiliki dua arah, yaitu medial dan lateral, yang berbentuk seperti daun dan lidah yang memanjang. Untuk cara palpasinya, yang pertama kita bisa ke patelanya terlebih dahulu, lalu mengarah ke atas. Nah, yang menonjol ini adalah otot rectus femoris. Lakukan ekstensi mengarah ke atas. Nah, yang
yang berada di sini, kurang lebih 3/4 dari tulang paha atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan vastus lateralis, di mana vastus lateralis ini merupakan salah satu dari 4 komponen otot quadriceps yang terletak pada bagian lateral dari paha atau bagian sisi. Vastus lateralis ini berasal dari bahasa Latin, di mana vastus yang artinya luas atau besar, sedangkan lateralis artinya yaitu berada di bagian sisi. Jadi untuk origonya sendiri dia berawal dari trochanter mayor, kemudian melewati garis intertrochantrik dan menuju ke bawah yaitu ke linea aspera. Sedangkan untuk insersinya sendiri dia terletak di sisi lateral dari tendon quadriceps, kemudian turun ke bawah ke patella ligamen dan melekat juga turun ke bawah ke tibial tuberosity. Nah, untuk fungsi dari otot vastus lateralis ini yaitu ekstensi lutut atau meluruskan lutut. Jadi untuk arah serabut dari vastus lateralis ini yaitu berarah oblik atau miring dari trochanter mayor, femur ke bawah ke arah medial menuju tendon patella. Baik, untuk cara palpasinya yaitu beritahu probandus untuk kontraksi quadricepsnya di posisi lurus atau ekstensi. Kemudian peganglah trochanter mayor atau bagian lateral paha yang paling menonjol. Di bawahnya akan terdapat otot besar yaitu vastus lateralis di sepanjang sisi lateral dari femur. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai vastus intermedius. Vastus intermedius adalah salah satu dari 4 otot utama yang membentuk otot quadriceps femoris yang terletak di bagian anterior paha. Otot ini terletak antara otot vastus lateralis dan juga vastus medialis, tepat di bawah otot rectus femoris. Origo daripada vastus intermedius ialah pada permukaan anterior dan lateral dari batang tulang femur. Lalu insersio daripada vastus intermedius ialah bergabung dengan tendon quadriceps yang melekat pada pangkal patella dan melalui ligamentum patellae ke tuberositas tibia. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi daripada vastus intermedius. Fungsi dari vastus intermedius ialah untuk ekstensi lutut atau meluruskan sendi lutut. Vastus intermedius juga berperan penting dalam aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, dan juga berdiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari biceps femoris caput brevis. Biceps femoris caput brevis adalah salah satu dari 2 bagian otot biceps femoris yang termasuk dalam kelompok otot hamstring di bagian posterior paha. Otot ini memiliki peran penting dalam pergerakan sendi panggul dan lutut. Lokasi daripada biceps femoris caput brevis adalah dari origin terlebih dahulu, yaitu bagian caput brevis kepala pendek berasal dari garis aspera di bagian tengah posterior tulang femur. Berbeda dengan caput lomum atau kepala panjang, caput brevis tidak melekat pada panggul. Lalu untuk insersinya ialah kepala pendek menyatu dengan kepala panjang dan menempel pada kepala tulang fibula di bagian lateral lutut. Di bagian sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari biceps femoris caput brevis. Fungsi dari biceps femoris caput brevis ialah untuk fleksi lutut, yaitu membantu melipat atau menekuk sendi lutut. Selanjutnya ialah untuk rotasi eksternal lutut, di mana ketika lutut tertekuk membantu memutar ke arah tibia ke arah luar. Seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai adduktor longus. Adduktor longus ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu ada adduktor. Adduktor ini merupakan fungsi otot untuk menggerakkan paha ke arah medial. Oke, dan yang selanjutnya itu ada longus. Longus ini berarti panjang sesuai dengan bentuk otot ini. Nah, selanjutnya untuk lokasinya itu terletak di paha bagian medial, di bawah otot sartorius, dan menutupi sebagian otot adduktor brevis dan adduktor magnus.
Nah, untuk origonya itu tepat berada di bawah pubis crest dan sepertiga linea aspera di femur. Palpasi otot ini dilakukan dengan meraba dari area tulang pubis, lalu telusuri ke arah tengah femur atau sepertiga linea aspera. Selanjutnya, gerakan hip flexion dan adduction, sehingga akan membuat otot ini terasa menonjol di sekitar sini. Setelah itu, untuk fungsi otot ini ada dua. Yang pertama adalah hip adduction, itu menggerakkan paha ke arah medial tubuh. Dan yang kedua adalah hip flexion, ini menekuk sendi panggul. Untuk arah serabutnya itu berjalan diagonal dari medial atau tulang pubis ke lateral atau linea aspera. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan otot adduktor magnus. Nah, otot adduktor magnus ini terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adduktor. Adduktor ini artinya penyebut atau penggerak paha ke arah medial. Nah, untuk magnus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu magna, yang berarti besar atau agung. Jadi, otot adduktor magnus ini adalah otot yang paling besar, terkuat, dan tertebal di antara semua otot adduktor. Oke, untuk lokasinya ini terletak di sisi posterior medial femur di sini dan sekitar 3/4 bagian distal femur. Nah, untuk origo dan insertionnya itu ada banyak. Adduktor magnus itu memiliki dua kepala. Yang pertama itu ada kepala ischiocondycular atau biasa disebut dengan kepala hamstring, dan yang kedua itu ada kepala adduktor. Nah, untuk origo kepala ischiocondycular itu terletak di tuberositas ischial di sini, dan untuk kepala adduktor origonya itu di inferior pubis ramus dan ischial ramus, kurang lebih sekitar sini. Nah, untuk insersio kepala ischiocondycular itu terletak di adduktor tubercle di femur di sini, dan untuk kepala adduktor itu insersionya itu terletak di gluteal tuberosity di sini, di linea aspera medial di sini, dan di medial supracondycular ridge itu terletak di sini. Untuk palpasi ototnya itu posisi probandus berdiri dan lakukan gerakan abduksi atau mengangkang, diikuti jongkok fleksi lutut dan panggul. Setelah itu akan terasa keras pada bagian sisi dalam paha di antara otot hamstring dan brachialis. Sini. Jongkok lagi. Oke, setelah itu fungsi otot ini ada dua. Yang pertama ada kepala adduktor, itu hip adduksi, menggerakkan paha ke arah medial tubuh. Setelah itu ada hip fleksi, itu menekuk sendi panggul. Selanjutnya ada hip external rotation, itu rotasi panggul ke arah keluar. Nah, untuk kepala ischiocondycular, itu yang pertama ada hip adduksi. Setelah itu ada hip ekstensi, meluruskan panggul. Dan ada hip internal rotation. Untuk otot yang selanjutnya adalah otot adduktor brevis. Kata adduktor memiliki fungsi yang sesuai dengan namanya, yaitu untuk mengadduksi atau menarik suatu bagian tubuh ke arah medial. Kemudian brevis yang berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya pendek, di mana brevis tersebut menggambarkan ukuran otot yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan otot adduktor lainnya. Lokasi dari adduktor brevis ini terletak pada femur di bagian medial. Otot adduktor brevis ini berorigo di ramus inferior os pubis, yaitu bagian bawah tulang pubis di bagian medial, dan berinsersio di linea pectinea, yaitu bagian atas dari tulang femur. Untuk fungsi dari adduktor brevis yang pertama adalah untuk gerakan adduksi hip, yaitu menggerakkan femur ke arah medial tubuh.
Kemudian yang kedua untuk fleksi hip yaitu menggerakkan paha ke depan. Untuk cara palpasi otot adduktor brevis adalah dengan cara meraba bagian medial femur bergerak di sepanjang linea pectinia. Selanjutnya ada otot pectineus. Otot pectineus merupakan otot aduktor yang terletak di bagian depan femur, lebih tepatnya pada proximal femur di bagian medial. Otot pectineus ini berorigo di pubik ramus, kemudian berinsersio di linea pectinia pada bagian femur. Selanjutnya untuk fungsi dari pectineus kurang lebih sama seperti adduktor brevis, yaitu untuk gerakan adduksi hip, fleksi hip, kemudian internal rotasi hip. Lalu untuk cara palpasi otot pectineus adalah dengan meraba bagian pubik ramus superior, kemudian minta probandus untuk melakukan gerakan fleksi hip yang akan membantu menegangkan otot pectineus dan akan membuat lebih terasa ketika dipalpasi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otot tensor fasciae latae. Tensor fasciae latae adalah otot kecil yang terletak di lateral hip, tepatnya di depan otot gluteus medius. Otot ini berperan penting dalam stabilisasi dan pergerakan pinggul serta lutut. Tensor fasciae latae berhubungan erat dengan struktur jaringan ikat yang disebut iliotibial band atau IT band. Otot ini terletak di bagian anterolateral paha. Untuk origonya itu di ilium, tepatnya di anterolateral lip of iliac crest. Sedangkan insersionya terletak di tibia, tepatnya di iliotibial band yang terhubung ke condylus lateral tibia atau tulang kering. Untuk persarafannya yaitu cabang superior nervus glutealis superior atau L4, L5, dan L1, sedangkan vaskulirisasinya yaitu arteri gluteal superior. Untuk palpasinya dapat dilakukan dengan menemukan spina iliaca anterior superior atau sias dan tensor fasciae latae terletak 1-2 cm di bawah dan sedikit ke arah lateral dari sias. Palpasi dapat dilakukan dengan melakukan abduksi hip dan rasakan bagian yang menonjol. Tensor fasciae latae memiliki beberapa peran penting dalam berbagai pergerakan tubuh, terutama yang melibatkan pinggul dan lutut. Yang pertama ada fleksi hip. Yang kedua, abduksi hip. Lalu ada hip internal rotation. Dan untuk stabilisasi lutut. Baik, selanjutnya ada otot iliacus. Otot ini berada di rongga pelvik dan juga kenapa namanya otot iliacus? Karena otot ini berada di sekitar tulang ilium. Otot ini berorigo di sisi medial tulang iliaca dan juga berinsersio di torak kantor minor femur. Otot iliacus memiliki arah serabut berjalan secara vertikal dari origo ke insersionya. Otot ini memiliki bentuk yang lebih bulat karena berada di dalam rongga pelvis. Nah, cara palpasi otot ini adalah kita menentukan di mana tulang iliac crest-nya, lalu berjalan secara intromedial. Nah, ke insersionya yaitu prokantor minor femur. Selanjutnya fungsi dari otot ini adalah hip flexion dan juga posterior pelvis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otot sartorius. Otot sartorius merupakan otot terpanjang dalam tubuh manusia, di mana otot ini berorigo pada spina iliaca anterior superior dan berinsersi pada permukaan medial tibia proximal. Otot sartorius memiliki jalur miring di seluruh paha, dan otot ini muncul dari spina iliaca anterior superior dan menyilang ke sisi medial paha dan akhirnya menyisip pada sisi medial tibia proximal. Dan arah serabut dari otot ini yaitu dari arah lateral ke medial. Dan otot sartorius ini berperan penting dalam berbagai aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, duduk bersila, dan memutar tubuh. Otot sartorius letak di permukaan paha dengan hanya fascia dan kulit di permukaannya. Jauh di dalam sartorius terdapat otot quadriceps femoris. Otot sartorius melintasi hip joint dan knee joint dan membantu melakukan gerakan pada kedua joint tersebut. Di mana otot ini mampu melakukan gerakan seperti fleksi hip joint, yaitu ketika kita mengangkat kaki
ke atas untuk berjalan atau berlari. Kemudian ada gerakan rotasi lateral pada hip joint, di mana otot ini juga membantu memutar paha keluar seperti saat kita duduk bersila. Lalu kemudian ada flexion knee joint, yaitu saat kita menekuk lutut, di mana otot sartorius ini juga ikut berkontraksi. Psoas mayor merupakan salah satu otot yang penting dalam tubuh manusia sebagai alat gerak dan postur tubuh manusia. Psoas mayor yaitu berarti pinggang yang ada di sebelah sini. Selanjutnya ada anatomi psoas mayor, yaitu ada origo. Origo itu sebelah sini dia. Origo yaitu badan vertebra atau corpus vertebrale dan processus transversal dan vertebra luminaris dari L1 sampai L5. Selanjutnya yaitu ada insersio. Insersio berada di atas tulang pinggang, yaitu tulang pinggang di sini, dan insersio berada di sebelah sini. Cabang dari plexus lumbalis dari L1 sampai L3. Vaskularisasi atau pasokan darah dan arteri ilolumbalis dan cabang arteri lumbar. Selanjutnya ada fungsi psoas mayor. Psoas mayor adalah salah satu otot flexor primer pinggul. Fungsi utamanya yaitu dengan fleksi pinggul, dengan cara mengangkat paha ke arah tubuh, atau misalnya saat berjalan, berlari, atau menaiki tangga, atau juga bisa seperti ini, dengan cara menaiki kaki ke arah tubuh. Selanjutnya yaitu rotasi luar paha, membantu memutar paha ke arah luar dengan cara seperti ini, dan stabilitas tulang belakang, mendukung stabilitas tulang belakang bagian bawah atau lumbar saat tubuh dalam posisi berdiri atau duduk. Selanjutnya ada fleksi lumbal, membantu menekuk tubuh ke depan atau menstabilkan postur saat duduk, dengan cara membantu menekukkan tubuh ke arah depan dan menstabilkan postur saat duduk. Dan pentingnya psoas mayor dalam kehidupan sehari-hari yaitu postur dan keseimbangan tubuh. Psoas mayor adalah salah satu otot kunci dalam menjaga postur tubuh yang benar. Ketidakseimbangan atau ketegangan pada saat otot ini dapat menyebabkan postur tubuh yang bungkuk, nyeri punggung bawah, atau masalah pada panggul. Selanjutnya ada mobilitas dan kekuatan. Sebagai flexor utama panggul, psoas mayor mempermudah pergerakan dasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan membungkuk. Selanjutnya yaitu pada bagian posterior, yaitu bicep femoris caput longus. Penamaan otot ini mengartikan bi yang artinya yaitu dua, caput yaitu kepala, femoris yaitu artinya tulang femur, longus yaitu artinya panjang. Jadi bicep femoris caput longus artinya adalah otot berkepala dua pada tulang femur. Lokasinya pada posterior lateral paha. Origonya pada sel tuberosity dan berinisio ke lateral aspek of fibular head. Arah serabut otot bicep femoris longus itu lurus dari proksimal lalu ke distal. Lalu bentuknya itu fusiform dan lonjong sedikit gemuk. Cara mempalpasinya adalah probandus dalam posisi tiduran tengkurap dengan lutut yang sedikit fleksi. Lalu palpasi ujung lateral dari proksimal dari potel fosal, dan di sini akan terasa tendon dari ototnya di sini. Lalu beranjak dari lateral dan proksimal untuk mempalpasi otot bagian sini. Lalu fungsinya adalah untuk hip extension dan hip external rotation atau dalam posisi lutut fleksi. Selanjutnya yaitu otot semitendinosus, yaitu merupakan otot yang berada di sisi posterior paha dan memiliki tendon yang lebih panjang dari ototnya sendiri. Otot semitendinosus ini origonya berada di ischiotuberosity dan berinisio pada tibia. Selanjutnya yaitu membahas tentang serat dari otot semitendinosus. Semitendinosus memiliki arah serat dari ischiopubis ke bawah dan melekat di area tibia. Semitendinosus memiliki fungsi sebagai hip extensi dan knee flexing. Cara mempalpasi otot ini yang pertama yaitu palpasi poplitea, lalu beranjak ke arah proksimal
dan akan terasa otot yang menimbul terutama pada sudut knee fleksi 90 derajat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai otot semimembranosus. Nah, di sini penamaan otot semimembranosus dinamakan seperti ini karena tendon proksimal atau origonia membentuk membran rata lokasi. Dari si membranosus berada di posterior tengah paha yang cenderung tertutup oleh semitendinosus. Origonya berada pada ischial tuberosity dan berinserio ke permukaan medial tip. Nah, di sini ada otot semimembranosus yang dimana arah serabut dari otot ini yaitu diagonal menurun dari lateral ke media. Nah, otot ini juga berbentuk seperti fusiform dan lonjong. Nah, cara mempalpasi otot ini yaitu dengan dua jari yang menjepit, lalu palpasi tendon semitendinosus yang dimana lalu lebarkan jari yang akan terasa otot semimembranosus di dalamnya. Tendon semimembranosus ini berada di dalam otot gastrocnemius pada condylus dan media tibia. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai otot gracialis. Jadi, otot gracialis ini yang artinya langsing atau lokasi gracialis itu adalah pada bagian paling medial di paha. Jadi, origo dari otot ini berada di inferior pada pubic rumus, lalu berinserio di proximal medial surface of tibia. Di sini ada otot gracilis yang dimana bentuk dari otot gracilis ini lurus. Nah, bentuk otot gracilis ini yaitu fusiform, tipis dan panjang. Cara mempalpasi otot ini probandus dalam posisi tiduran terlentang. Kaki disandarkan dan rileks. Posisi hipnya dalam flexion, sedikit abduction dan eksternal. Di sini ada rotation gracilis yang bisa dipalpasi dari beberapa sentimeter distal dari insersionya. Nah, di sini pubis fungsi dari otot gracialis adalah hip fleksi, lalu adduksi internal rotasi, serta flexion. Sekian dari kami SGD 3 mengenai video student project mengenai tungkai atas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kami tutup dengan peramasan. Om Santi 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 Om. Dadah!